Oke, selamat pagi Bapak-Bapak dosen sekalian. Pak Yanto sebagai dosen pembimbing, Pak Marcel, Pak Ronald, Pak Wibowo sebagai dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Michael Rizky Wicaksono, dan pada bagian ini saya ingin mempresentasikan terkait tugas akhir saya yang berjudul Kajian Kemampuan Membedakan Warna atau Color Discrimination menggunakan Farnsworth Muscle Hue Color Test. Color discrimination ability atau kemampuan membedakan warna merupakan kemampuan seseorang atau manusia untuk membedakan suatu warna dari suatu gradasi satu dengan yang lain. Di mana kemampuan ini sebenarnya digunakan di beberapa pekerjaan, khususnya yang berhubungan dengan desain, lalu di bidang kesehatan, lalu perfilman, seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi di sini sebenarnya yang saya menarik untuk diteliti itu pertama ada gender, di mana adanya kebiasaan yang berbeda antara wanita dan pria untuk memilih baju yang berwarna, di mana wanita itu memang punya kecenderungan memilih baju yang lebih berwarna dibanding pria. Lalu untuk penggunaan kacamata sendiri, di mana kacamata ini merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dan juga di mana di sini dia merupakan alat yang membiaskan cahaya yang masuk ke arah retina. Nah, lalu untuk screen time sendiri seperti yang kita tahu. Nah, di mana ada selama pandemi COVID-19 ini kita mulai masuk ke dunia online, sehingga di sini mulai ada kebiasaan di mana kita harus memulai berhadapan langsung dengan layar laptop, layar gadget kita itu lebih lama dibanding kita sebelum pandemi. Nah, maka dari itu seringkali screen time ini juga bertambah gitu seiring perkembangannya zaman di saat ini. Maka untuk melihat kemampuan kita untuk membedakan warna itu sebenarnya dapat digunakan alat yang disebut Farnsworth Muscle Hue Color Test, di mana Farnsworth Hue Color Test ini merupakan alat terbaru juga di Atmajaya di lab ergonomi, dan alat ini juga belum pernah digunakan untuk dilakukan dalam penelitian di Atmajaya, dan bahkan referensi penelitian di Indonesia itu sendiri masih sedikit. Oke, next. Oke, untuk studi pustaka ergonomi ini merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis yang berbicara terkait sifat, kemampuan, dan juga keterbatasan dari manusia itu sendiri. Nah, itu menurut Suta Laksana 1979. Lalu selanjutnya di mana Farnsworth Muscle Hue Color Test ini merupakan alat yang mengukur kemampuan manusia tersebut, sehingga di mana menurut Pokorny alat tes ini juga membantu menentukan kemampuan membedakan warna seseorang berdasarkan analisa pola dari keliruan warna seperti itu. Nah, di Farnsworth Muscle Hue Color Test ini kita bisa mendapatkan TES atau total error score, di mana skor tersebut itu akan menggambarkan total kesalahan dari penyusunan yang kita lakukan. Di mana di sini ada 3 klasifikasi, yaitu superior, di mana skornya bisa dari 0 sampai 16, lalu ada average yaitu 17 sampai 100, dan untuk klasifikasi low itu lebih dari 100. Nah, untuk gender sendiri, menurut Huang itu pada 2016 itu mengungkapkan bahwa sebenarnya ada hubungannya nih antara gender terkait terhadap kemampuan membedakan warna. Lalu untuk kacamata sendiri, menurut Utami 2007 itu adalah merupakan alat optik yang berbentuk penyangga dan lensa, di mana fungsi dari kacamatanya sendiri itu mengkoreksi arah datangnya cahaya sehingga jatuh tepat di pada retina. Mana jika bisa dilihat di sini, di retina itu sebenarnya ada sel yang disebut sel kerucut. Nah, sel tersebut adalah yang bisa membedakan warna, gitu seperti itu. Oke, selanjutnya digital affecting. Digital affecting ini tentunya merupakan penyebab yang disebabkan dengan screen time yang lama. Maka itu menurut Rosenfeld pada 2016, digital affecting merupakan masalah yang diakibatkan akibat display elektronik seperti itu. Next. Nah, untuk metode penelitian, partisipasi dilakukan dengan menggunakan purpose sampling, di mana di sini sudah terdapat 67 responden yang diambil, di mana di sini saya sudah membaginya berdasarkan kategori setiap faktor. Di situ ada gender, untuk wanita di situ ada 26 wanita dan 41 pria. Yang di bawah ini ada penggunaan kacamata, di mana ada penggunaan kacamata itu ketika pengambilan data ada 36 dan yang tidak menggunakan ada 31. Lalu untuk screen time setiap harinya yang lebih dari 10 jam itu ada 54, dan yang kurang dari 10 jam itu ada 13. Oke, buat instrumen penelitian ini sendiri ada Farnsworth Muscle Hue Color Test, dan yang kedua itu ada softwarenya. Jadi dia saling berhubungan. Untuk softwarenya itu disebut Farnsworth Muscle Test Scoring Software. Untuk prosedur penelitian tersebut pertama-tama memang harus dilakukan pada suatu meja yang datar sehingga memudahkan penyusunan. Lalu yang kedua di sini harus dilakukan uji buta warna sehingga data itu juga tidak bias.
Lalu yang ketiga, di sini ada penjelasan instruksi untuk penyusunan, dan dimana di sini nanti akan diberikan secara berurutan dari 1 sampai 4. Lalu dilanjutkan dengan proses pengacakan, di mana pengacakan ini harus dilakukan secara sirkular supaya tidak ada barisan atau urutan warna yang tersengaja untuk ada seperti itu. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan itu sendiri, di mana di sini disusun tanpa adanya aturan yang kita berikan, jadi terserah dari responden. Lalu ini baris tersebut akan diberikan secara bergantian tanpa adanya jeda, gitu. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi hasil dari itu sendiri, dari alat ini, tentunya itu bisa dilihat dari dibalik pin warna itu tersebut, dan di situ sebenarnya sudah ada angka yang menunjukkan urutan warna yang terbentuk. Nah, setelah itu kita membalikannya, kita bisa menyesuaikannya dengan software, dimana bisa dilihat di situ softwarenya kita pindahkan. Lalu di sini setelah kita pindahkan, di situ sebenarnya ada bobot nilai yang berwarna merah, dan itu skornya akan berubah. Nah, ini tampilan ketika sudah berubah, bisa dilihat sini ada angkanya. Di sini untuk normalnya, jika urutannya sudah benar, itu skornya ada 2. Tapi kalau yang salah, itu maka skornya bisa bertambah. Maka di sini ada yang 3, ada yang 6, ada yang 5 seperti itu. Nah, selanjutnya dari kita udah seperti itu, kalau kita save data dari responden tersebut, maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu ada TIS-nya dan juga grafik yang ada di gambaran sebelah kanan. Oke, buat hasil dan pembahasan. Nah, secara statistik ini tentunya digunakan uji ANOVA, di mana sudah memenuhi syarat dari ANOVA itu sendiri, yaitu homogeen dan juga normal. Dan di sini secara ANOVA itu didapatkan nilai signifikansi pada SPSS itu untuk gender adalah 0,61, pengguna kacamata adalah 0,3, dan screen juga 0,1. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya secara statistik untuk dengan taraf keberhasilan 0,1, maka faktor gender lah yang memiliki pengaruh. Nah, selanjutnya untuk mengetahui gender mana sih sebenarnya yang superior seperti itu atau lebih baik dibanding yang lain, sebenarnya di sini saya menggunakan data dari para responden dan saya bagi setiap faktornya berdasarkan klasifikasi. Bisa dilihat untuk gender di sini untuk yang klasifikasi superior, ternyata wanita lebih banyak dibanding pria. Padahal jumlah wanita saja lebih sedikit dibanding pria. Lalu untuk yang low itu sendiri, ya itu jauh lebih banyak dibanding yang wanita. Nah, untuk penggunaan kacamata sendiri, di sini superior lebih banyak menggunakan kacamata dan yang low lebih banyak yang bukan kacamata. Lalu untuk yang di screen time tiap hari, ternyata superiornya itu lebih banyak yang ada di lebih dari 10 jam. Sedangkan yang faktor low-nya tetap juga ada di screen time yang lebih dari 10 jam. Oke, sekarang kita akan membandingkan grafik dari klasifikasi superior dan low, di mana bisa dilihat dari perbentukan grafiknya itu sendiri. Untuk yang superior itu lebih berbentuk lebih sirkular dibanding yang low, di mana low ini sebenarnya grafik yang terbentuk itu adalah abstrak. Itu sesuai dengan karena penyusunannya itu sangat berbeda dengan posisinya, sehingga jaraknya juga lebih jauh. Gitu. Nah, ini untuk yang pria, dan selanjutnya ini untuk wanita. Sebenarnya juga secara grafik itu memang tidak ada perbedaan antara wanita dan pria dari superior dan low. Nah, selanjutnya dari bentuk grafik. Nah, pada software ini sebenarnya bentuk grafik yang bisa ditampilkan itu ada 2, yaitu ada linear dan polar. Yang linear itu yang A, yang polar itu B. Dimana skornya itu bisa dilihat sebenarnya dari Y-aksis yang ada pada grafik ini, seperti itu. Nah, untuk dari polar sendiri, next, itu sebenarnya bisa dilihat dari jumlah sekat yang ada pada masing-masing grafik atau jumlah kotak pada masing-masing grafik. Dimana yang superior itu adalah A dan yang low itu adalah B. Nah, bisa dilihat jumlah yang kotak atau sekat pada A ini ada berjumlah 2 untuk pin yang pertama, sehingga di situ skornya adalah 2. Sedangkan yang untuk yang di klasifikasi low, yang pertama itu ada 9. Jika kita hitung, itu ada 9 kotak atau sekat, sehingga skornya itu bisa 9. Oke. Nah, selanjutnya saya menemukan bahwa jumlah salah pada setiap barisnya. Ini saya melihat bahwa ternyata di sini didapatkan pada skor baris ketiga atau warna gradasi dari biru sampai keunguan. Ternyata di situ banyak responden yang mengalami kesalahan terbanyak pada baris tersebut. Dilanjutkan dengan baris kedua, keempat, dan juga ke-1. Oke, untuk diskusi. Nah, setelah kita menemukan saya menemukan hal tersebut, maka di sini saya melakukan penelitian yang melakukan penelitian yang sama. Dari sini saya baru menemukan bahwa ternyata juga ada penelitian nih serupa dengan saya, yaitu pada Puang pada 2016, tapi dia di sini menggunakan NCS color circle, jadi alatnya berbeda.
dan dilakukan kepada 33 pria dan 12 wanita, dan mendapatkan ternyata memang wanita juga lebih memiliki kemampuan yang lebih superior lah dibanding laki-laki. Nah, terus pada tahun 2020 ternyata saya menemukan juga bahwa kita melakukan penelitian yang sama itu bagaimana hiu kalapras ini juga, dan dilakukan pada 101 pria dan 69 wanita, sehingga di sini ternyata ditemukan juga ternyata wanita memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding pria. Nah, maka dari kesimpulan dari penelitian saya ini, maka membuktikan bahwa kemampuan wanita itu memiliki kemampuan yang lebih superior dibanding yang pria, di mana rata-rata IIS wanita itu sendiri adalah 42,9 dan untuk yang pria itu adalah 56,4. Lalu yang kedua, di sini sebenarnya tidak ada pengaruh yang cukup signifikan antara penggunaan kacamata dan screen time setiap harinya terhadap kemampuan membedakan warna. Lalu yang ketiga, barisan warna yang paling sulit untuk disusun yaitu adalah gradasi yang ketiga, yaitu di mana gradasi biru sampai ke bawah. Nah, untuk saran penelitian selanjutnya, mungkin di sini penelitian yang menggunakan kasus masalah hiu kalapras ini memang masih jarang dilakukan di Indonesia. Sehingga ini merupakan suatu peluang untuk memperkaya lagi topik-topik penelitian lainnya. Seperti itu. Lalu yang kedua, subjek penelitian ini sebenarnya bisa diperkaya lagi untuk penelitian selanjutnya, seperti pergantian kelompok-kelompok yang bisa diteliti seperti itu. Nah, di sini bisa ditambahkan juga faktor usia, domisili, demografi, dan yang lainnya seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Michael. Untuk kesempatan pertama silakan Pak